Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nikmah pada pembelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, mari belajar bersama teks prosedur KD 3.5 4.5. Anak-anak, pernahkah kalian membantu ibu memasak? Atau bahkan kalian memasak sendiri? Misalnya membuat jus, membuat minuman, atau yang lain. Nah, sebelum kalian melakukan sesuatu, hendaknya kalian harus tahu langkah-langkah atau cara membuat sesuatu itu. Misalnya, kalian membuat jus, maka harus tahu langkah-langkah membuat jus. Untuk itu, marilah kita mempelajari teks prosedur. Diawali dengan pengertian bahwa teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Atau teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Contohnya tadi adalah langkah-langkah membuat jus. Sedangkan tujuan teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ciri-ciri teks prosedur: pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Perlu kalian ketahui bahwa kalimat imperatif merupakan sebuah kalimat yang dapat memberikan adanya suatu perintah dan fungsi yang meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Contoh, tuang jus buah ke dalam gelas. Ciri yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Contoh, langkah-langkah membuat jus sampai dengan dijaga. Ciri yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif ada dua macam. Pertama, kata kerja aktif transitif. Kedua, kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh, adik sedang meminum jus buah. Adik subjek, meminum predikat, jus buah objek. Yang kedua, kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh, pukul 6.30 adik pergi ke sekolah. Pukul 6.30 keterangan, adik subjek pergi predikat ke sekolah keterangan. Ciri keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Ciri kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Ciri keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Ciri yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Baik anak-anak, demikianlah ciri-ciri teks prosedur. Ada 7 jenis-jenis teks prosedur. Pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya cara memainkan suatu alat musik atau cara menggunakan alat. Jenis yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Misalnya membuat sesuatu atau makanan, ada bahan, cara, dan langkah-langkah. Jenis yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contoh, cara menari, cara melakukan senam, dan lain sebagainya. Struktur teks prosedur: pertama, judul. Kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. 4, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Dan kelima, penutup atau kesimpulan. Sedangkan kaidah kebahasaan teks prosedur ada 4 macam. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kedua, menggunakan saran dan larangan. Ketiga, menggunakan kriteria atau batasan.
Dan yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Sedangkan ciri-ciri kalimat perintah, pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Ciri kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Ciri ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Dan ciri keempat, biasanya menggunakan partikel la atau partikel kan. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kalimat saran dan kalimat larangan. Kalimat saran merupakan sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain yang berisi mengenai opini maupun harapan akan suatu hal. Contoh, sebaiknya masukkan jagung manis terlebih dahulu. Sedangkan kalimat larangan adalah ungkapan atau perkataan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan karena alasan-alasan tertentu. Contoh kalimat larangan, jangan buang air rebusan jagung manis. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Menggunakan kriteria atau batasan dalam teks prosedur adalah kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan perintah, larangan, ataupun saran kepada pembaca atau pemirsa. Yang kedua, menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan suatu benda. Yang ketiga, menjelaskan cara atau langkah-langkah yang perlu dilakukan secara rinci dan detail. Terakhir, memerinci atau memperjelas dan memberikan batasan terhadap pengerjaan suatu hal. Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Yang pertama, menggunakan keterangan cara. Contoh, demi meraih kemenangan, Wildan berlari sangat cepat. Ini adalah contoh kalimat menggunakan cara. Bagaimana Wildan itu meraih kemenangan adalah dilakukan dengan cara berlari sangat cepat. Yang kedua, menggunakan keterangan alat. Contoh, ibu memotong kue menggunakan pisau. Menggunakan pisau itu adalah merupakan alat yang digunakan oleh ibu untuk memotong kue. Yang ketiga, menggunakan keterangan tujuan. Contoh, Andi sengaja berangkat lebih pagi agar dia tidak terlambat saat sampai di sekolah. Kata agar ini merupakan keterangan tujuan. Bagaimana seorang Andi ini supaya tidak terlambat ke sekolah, maka harus berangkat lebih pagi. Terakhir, menggunakan keterangan syarat. Contoh, Nilam akan menjadi juara pertama dalam perlombaan tersebut jika saja ia mau berusaha lebih keras lagi. Kata jika merupakan keterangan syarat. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari teks prosedur beserta contohnya, sekarang coba kalian membuat teks prosedur, cara membuat roti isi sebagaimana video yang kamu lihat. Perhatikan baik-baik video ini, kemudian buatkan langkah-langkah cara membuat roti isi. Demikianlah materi prosedur hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.